Selamat malam Pak, mohon izin untuk membuat penjelasan terkait pertemuan 7, yaitu electronic fuel injection. Pertama, perbandingan dari karburator dengan electronic fuel injection. Karburator pengabutan bensin pada venturi, pengabutan tergantung aliran udara pada venturi, komposisi campuran tergantung perbandingan lubang spuyer, skrup, penyetel, dan tinggi bensin di pelampung. Pada electronic fuel injection, pengabutan bensin pada injektor, pengabutan tergantung tekanan bensin dan ukuran lubang pada injektor venturi, komposisi campuran tergantung perbandingan dikontrol komputer berdasarkan jumlah udara yang masuk dan kondisi kerja mesin. Sistem cuk karburator dan EFI. Sistem cuk karburator menutup lubang saluran masuk agar kevakuman meningkat dan bensin yang keluar lebih banyak. EFI menambah injektor saat dingin untuk menambah bensin yang diinjeksikan. Perbandingan dengan power system karburator, menambah besar lubang saluran dengan membuka power valve agar bensin yang keluar lebih banyak bila mesin beban penuh, menambah jumlah bensin yang diinjeksikan pada EFI. Keunggulan sistem EFI yaitu pengabutan lebih baik yang menjamin homogenitas campuran lebih baik, komposisi campuran sesuai dengan putaran dan beban mesin, pembakaran lebih sempurna sehingga bahan bakar lebih hemat, tenaga mesin lebih besar, emisi gas buang lebih rendah. Macam-macam sistem EFI berdasarkan lokasi injektor. Yang pertama, TBI throttle body injection. Injektor berada di throttle body venturi, jumlah injektor 1. MPI multi-point injection. Injektor dipasang pada manifold mengarah ke katup masuk, jumlah injektor sejumlah silinder. GDI atau gasoline direct injection. Injektor dipasang di kepala silinder, menyemprot ke ruang bakar, jumlah injektor sejumlah silinder. Macam EFI berdasarkan teknologi kontrol. Yang pertama, K-Jetronic, kontrol injeksi dilakukan secara mekanik. L-Jetronic, kontrol injeksi dilakukan secara elektronik dengan sensor utama airflow meter untuk mengukur jumlah udara yang masuk ke dalam silinder. D-Jetronic dilakukan secara elektronik dengan sensor utama MAP sensor untuk mengukur jumlah udara yang masuk ke dalam silinder dari tekanan kevakuman manifold. Motronic atau EMS, Electronic Management System, kontrol injeksi dilakukan dan dikontrol sistem lain dilakukan secara terintegrasi dari berbagai sensor yang ada sehingga diperoleh kerja sistem yang lebih optimal. FI tipe K-Jetronic seperti berikut. Tipe L-Jetronic seperti berikut. D-Jetronic seperti berikut. Sistem FI, sistem bahan bakar, fungsinya mensuplai bahan bakar tekanan tinggi sehingga siap diinjeksikan. Komponennya yaitu tangki bahan bakar, pompa bahan bakar, filter, pulsation damper, delivery pipe, pressure regulator. Konstruksi pompa bahan bakar sebagai berikut. Memeriksa kerja pompa. Tekanan pompa saat mesin hidup idle 2,3 sampai 2,6 kg per cm kubik. Selang vakum dicabut 2,7 sampai 3,1 kg per cm kubik 5 menit setelah mesin mati di atas 1,5 kg per cm kubik. Filter dan delivery pipe. Filter fungsi menyaring kotoran pada bensin agar tidak menyumbat injektor, diganti tiap 40.000 km. Dan perhatikan tanda pemasangannya. Delivery pipe fungsinya yaitu pipa yang menyediakan bahan bakar tekanan tinggi bagi injektor. Regulator dan pulsation damper. Regulator mengatur tekanan BNB pada pipa delivery dengan manifold agar tetap stabil. Pulsation damper mereduksi perubahan tekanan pada pipa delivery akibat injektor on maupun pompa BNB. Sistem EMV, sistem induksi. Fungsinya mengontrol jumlah udara yang masuk ke dalam silinder. Komponennya air cleaner, air flow meter, air intake connector pipe, throttle body, air intake chamber, intake manifold. Airflow meter fungsinya mengukur jumlah udara yang masuk ke dalam silinder untuk EFI tipe L. Tipe airflow meter seperti berikut. Pemeriksaan AFM, perubahan tahanan pada terminal AFM sebagai kurvanya dan diagramnya ada di gambar sebelah kiri, dan pemeriksaan tahanan AFM ada datanya di sebelah kanan. Throttle body dan air valve. Throttle body mengatur jumlah udara yang masuk ke silinder, kerja dikendalikan oleh pedal gas. Air valve mengatur tambahan udara yang masuk ke silinder, kerja dikendalikan oleh temperatur mesin. Idle speed control, fungsinya mengontrol putaran idle akibat perubahan beban mesin dengan cara bypass udara masuk ke silinder. Pemeriksaan ISC. Pemeriksaan di kendaraan, pemeriksaan kerja katup ISC kondisi awal, mesin bekerja pada temperatur normal, penyetelan kecepatan idle tepat, transmisi pada posisi netral. Gunakan EST, hubungkan terminal TE1 dan E2 pada cek konektor. Setelah mesin hidup, pertahankan pada 1000 sampai 1500 rpm selama 10 detik,
Periksa bahwa dia kembali ke kecepatan ideal. Jika kerja RPM tidak sesuai spesifikasi, periksa katup ISC, kabel-kabelnya, dan ECU. Lepaskan ST dari cek konektor. Sistem kontrol berfungsi untuk mengontrol jumlah injeksi bahan bakar sesuai dengan kondisi kendaraan. Tata letak komponen sistem EFI pada mesin kendaraan sebagai berikut. Air Temperature Sensor atau ATS. Fungsinya mendeteksi temperatur udara yang akan masuk ke silinder, dipasang di daerah filter. Sensor temperatur udara masuk biasanya dipasangkan pada saluran masuk atau di rumah pengukur aliran udara. Sensor ini berfungsi mengukur suhu udara yang masuk ke dalam silinder motor. Material sensor berupa termistor yang bersifat NTC ataupun negatif temperature coefficient. Tegangan referensi 5 volt dari kontrol unit elektronik atau ECU selanjutnya akan berubah menjadi tegangan sinyal yang nilainya dipengaruhi oleh suhu udara masuk. Rangkaian ATS sebagai berikut. Pemeriksaannya yaitu periksa tahanan sensor temperatur udara masuk menggunakan ohmmeter, ukur tahanan di antara terminal-terminal. Tahanannya sesuai dengan gambar di atas. Bila tahanan tidak sesuai spesifikasi, ganti sensornya. Vakum sensor atau MAP, manifold absolute pressure sensor. Fungsinya mengukur jumlah udara yang masuk ke silinder berdasarkan perubahan kevakuman pada intake manifold. Konstruksinya di sebelah kiri dan rangkaiannya di sebelah kanan. Pemeriksaan MAP sensor. Pemeriksaan tegangannya sesuai dengan kurva berikut dan pemeriksaan tahanannya sebagai gambar berikut. Throttle position sensor ataupun TPS. Sensor posisi throttle dipasang pada throttle body dan mendeteksi sudut pembukaan throttle valve. Saat throttle valve tertutup penuh, tegangan kira-kira 0,3 kurang lebih 0,8 volt diberikan ke terminal VTA pada ECU. Saat throttle valve dibuka, tegangan yang diberikan ke terminal VTA ECU mesin naik sesuai dengan sudut bukaan throttle valve dan menjadi sekitar 3,2 sampai 4,9 volt. Saat throttle valve terbuka penuh, ECU menilai kondisi pengendaraan kendaraan dari sinyal input terminal VTA tersebut dan menggunakannya sebagai salah satu kondisi untuk menentukan koreksi RL ratio, koreksi peningkatan daya dan kontrol fuel cut dan lain sebagainya. TPS switch ada pada tabel dan gambar pada berikut. Rangkaiannya sebagai berikut. Pemeriksaan TPS resistor. Yang pertama, membersihkan throttle body. Gunakan dengan kuas halus dan pembersih karburator. Bersihkan bagian-bagian dari bahan yang dituang. Gunakan kompresor udara. Bersihkan semua lubang-lubang dan celah-celahnya. Untuk mencegah hal-hal buruk, jangan membersihkan sensor TPS-nya. Kedua, memeriksa katup throttle. Periksa bahwa tidak ada celah antara skrup stop throttle dan tuas throttle jika katup throttle sedang tertutup penuh. 3. Memeriksa sensor TPS. Gunakan ohmmeter. Ukur resistensi di antara masing-masing terminal sesuai resistensi di bawah. Lalu selanjutnya water temperature sensor. Mendeteksi temperatur air pendingin mesin. WTS merupakan sebuah termistor NTC, jadi semakin tinggi temperatur mesin semakin rendah nilai tahanannya. Dihubungkan ke ECU dengan sumber tegangan 5 volt. Saat mesin dingin, ECU menambah injeksi bahan bakar sehingga mesin dapat mudah dihidupkan. Rangkaian sistem WTS sebagai berikut. Selanjutnya, oksigen sensor. Fungsi mendeteksi kandungan oksigen pada gas buang agar kontrol jumlah injeksi tepat, emisi gas buang rendah. Oksigen sensor dipasangkan pada saluran gas buang sebelum catalytic converter. Dengan demikian, catalytic converter hanya akan mereduksi kadar racun pada emisi setelah diperoleh perbandingan campuran yang mendekati ideal. Material keramik sangat peka terhadap aliran oksigen yang ditangkap oleh permukaannya. Keramik aktif tersebut mulai bekerja bila suhu di sekitarnya sudah mencapai sekitar 300 derajat Celcius. Jika terdapat perbedaan oksigen yang melalui permukaan keramik, maka terdapat beda potensial yang dikeluarkan dan dikirim ke ECU. Oksigen sensor. Oksigen yang keluar dari saluran gas buang sangat tergantung pada perbandingan campuran yang diatur oleh ECU berdasarkan informasi dari berbagai sensor. Sebagai contoh, dapat dikemukakan bahwa dengan nilai perbandingan campuran atau lambda sama dengan 0,95, maka akan terdapat volume oksigen sebesar 0,2 sampai 0,3% dari volume emisi gas buang. Tegangan yang dapat dibangkitkan oleh oksigen sensor berkisar antara 3000 sampai 1000 bila keadaan campuran gemuk di atas 1 dan apabila campuran kurus di atas 1, maka sensor oksigen akan mengirimkan tegangan sinyal sekitar 100. Variable resistor ataupun VR. Fungsinya mengganti fungsi oksigen sensor ataupun menyetel emisi gas buang. Penyetelan VR boleh dilakukan bila menggunakan gas analyzer untuk mendeteksi kandungan gas buang pada knalpot. Rangkaiannya ada di bagian bawah. Pemeriksaan VR yaitu mengukur tegangan VR dari gambar sebelah kiri dan gambar sebelah kanan. Sensor detonasi. Fungsinya mendeteksi bila mesin mengalami detonasi ataupun ketukan agar ECU mengundurkan saat pengapian.
Sensor detonasi biasanya terdapat pada blok mesin bagian bawah di antara silinder 2 dan 3, berfungsi sebagai penangkap getaran yang ditimbulkan oleh detonasi mesin. Sensor ini terbuat dari kristal piezo yang dapat merubah getaran menjadi sinyal listrik analog. Sensor putaran mesin dan posisi engkol, G-signal dan N-signal, fungsinya mendeteksi posisi poros engkol. Model sensor poros distributor di sebelah kiri dan poros engkolnya di sebelah kanan. Rangkaian N dan G sensor. Injektor, fungsi mengabutkan bahan bakar. Lokasi injektor di manifold, arah penyemprotan ke katup masuk. Konstruksinya sebagai berikut dan lokasi pemasangannya sebagai berikut. Rangkaian kelistrikan injektor ada dalam mobil Toyota Corolla tipe 4A FE sebagai berikut. Pola injeksinya yang pertama tipe simultan, kedua tipe 2 grup 4 silinder, tipe 3 grup 6 silinder, tipe independen. Metode pemasangan injektor, masukkan dan putar ringan untuk memastikan posisi injektor tidak miring. Macam-macam injektor, ada pintle type, hole type Aisan, side fit, hole type Aisan. Pemeriksaan ataupun tes injektor. Pemeriksaan di kendaraan. Yang pertama, pemeriksaan kerja injektor, periksa kerja bunyi dari masing-masing injektor. Kedua, memeriksa resistensi injektor. Arah penyemprotan yang baik yaitu membentuk kerucut ataupun segitiga. Diagnosis trouble code DTC pada Toyota Soluna. Sekian penjelasan dari pertemuan 7 ataupun electronic fuel injection. Sekian dan terima kasih.